Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mukawwiril layli 'alan nahar, wa tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan li dhawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallahul barrul karim, ar-raufur rahim, wa huwal azizul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa khaliluh al-hadi ila siratim mustaqim wad-da'i ila dinil qayyim. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Shadaqallahul azim. Ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah bisa kembali memulai kegiatan kita majelis tadabbur Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberkahi kita, dan juga memudahkan kita di dalam setiap menjalankan amal yaumiyah, yang tentu dengan amal yaumiyah ini kita berharap semakin memperberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal yaumiyah yang tentu bernilai amal salihat, ya, amal-amal kebaikan yang itu menjadi modal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi berbagai aktivitas yang berkaitan dengan jalannya para ahlul Quran. Mu'ayasah bersama Al-Quran, interaksi kebersamaan kita dengan Al-Quran insyaallah menjadi bagian dari ikhtiar kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap kelak dikumpulkan di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah, sebelum kita mulai tadabbur kita, seperti biasa saya ingin memberikan kalimat iftitah dan pada kesempatan kali ini terkait Ashhurul Hurum, ya, bulan-bulan yang disucikan, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, saat ini kita sudah berada di bulan Rajab, salah satu bulan yang menjadi bagian dari Ashhurul Hurum, ya, bulan-bulan yang disucikan, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang tadi saya bacakan di awal, surat At-Taubah ayat 36, merupakan ayat yang menjadi dasar tentang keberadaan Ashhurul Hurum, informasi tentang bulan-bulan yang dimuliakan, bulan-bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah, inna iddatash syuhur, sesungguhnya bilangan bulan-bulan, ya. Inna iddatash syuhur indallah, di sisi Allah, ya. Jumlah bulan-bulan di sisi Allah itu, kata Allah, Ithna asyara syahra, ya, ada 12 bulan. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard, dalam ketetapan Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, ya. Minha arba'atun hurum, ya, dan di dalam 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram, ya. 4 bulan yang disucikan, 4 bulan yang dimuliakan. Yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh
Imam Bukhari, hadis nomor 2958 ya. Hadis nomor 2958 itu dijelaskan bahwa yang dimaksud di dalam ayat ini, Ashhurul Hurum ini ada 4, yaitu ada Zulqa'dah secara berurutan ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ya, ini berurutan ya, tidak ada jeda. Kemudian yang paling terakhir adalah Rajab ya. Dan kita pada saat ini berada di bulan Rajab. Nah, setelah Rajab nanti insya Allah kita, jika diizinkan Allah, masuk ke bulan Sya'ban, kemudian masuk kepada bulan Ramadan. Insya Allah. Artinya apa? Bahwa karena Rajab ini menjadi bagian dari Ashhurul Hurum, maka sebagaimana ayat Allah tadi di surat At-Taubah ayat 36, ada kalimat lanjutannya yaitu fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi ya, diri kalian di bulan-bulan tersebut ya. Di dalam bulan-bulan tersebut kita dilarang oleh Allah berbuat zalim. Apa makna fala tazlimu? Apa makna dari janganlah kalian menzalimi diri kalian? Maksudnya adalah berbuat dosa, berbuat maksiat. Dengan kata lain, para ulama menjelaskan di bulan-bulan haram ini kita dianjurkan, kita diperintahkan untuk memperbanyak ya amal-amal kebaikan, memperbanyak amal soleh. Sebaliknya menahan diri ya atau mengontrol diri kita, menghindarkan diri kita dari berbagai bentuk segala dosa dan kemaksiatan. Ya. Karena di bulan-bulan haram ini ulama juga menjelaskan setiap kebaikan yang kita lakukan itu pahalanya dilipat gandakan, begitu juga keburukan, dosa, kemaksiatan yang kita lakukan itu ya maka juga itu dosanya akan dilipat gandakan. Ya. Maka manfaatkanlah sebaik-baiknya bulan Rajab ini sebagai bagian dari isti'dad, persiapan kita ya menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ya. Jadi di bulan Rajab ini kita perbanyak berbagai bentuk amal kebaikan. Ya, kalau banyak perdebatan di tengah-tengah masyarakat ya, adanya khilafiyah di kalangan ulama ya perihal dalil-dalil khusus tentang amal-amal soleh yang harus kita lakukan sepanjang bulan Rajab ini, maka tinggalkanlah perdebatan itu karena dalil umumnya jelas sekali. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ya fala tazlimu fihinna anfusakum ya. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian, berbuat dosa, berbuat maksiat di dalamnya, di dalam bulan-bulan haram ini ya, yang menyebabkan ya kalau kita banyak berbuat dosa maka selain itu juga merugikan diri kita sendiri, tentu ya akan mengotori jiwa kita dan dengan itu kita menjadi tidak peka ya terhadap hidayah Allah ya. Kita tidak menjadi peka terhadap perintah dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di bulan Rajab ini ya yang harusnya kita menyiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan ya, karena kita banyak berbuat dosa, kita menjadi tidak siap memasuki bulan suci Ramadan. Kita tidak siap melakukan kontestasi amal kebaikan nanti di bulan Ramadan. Ya, melakukan kompetisi ya amal-amal soleh sepanjang bulan Ramadan menjadi tidak siap. Ya. Ya. Kembali lagi, tidak perlu banyak perdebatan. Ya, cukup dengan dalil ini, artinya kita banyak diminta berbuat amal soleh. Apa amal soleh yang bisa kita lakukan? Banyak hal. Ya. Bisa memperbanyak tilawah, memperbanyak saum, memperbanyak qiyamul lail dan seterusnya. Ya. Jadi silahkan sebanyak mungkin kita memperbanyak amal-amal soleh, ya, memperbanyak kebaikan-kebaikan, ya, bersedekah dan seterusnya. Itu sebagai bagian dari ya persiapan kita menuju bulan suci Ramadan. Dan di sisi lain karena Rajab adalah bulan haram, bulan yang disucikan, bulan yang dimuliakan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah. Kita akan melanjutkan
Tadabbur Quran kita surat Al-Baqarah ayat 25 ya. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah, agar Allah melimpahkan rahmat, taufik, ya, keberkahan, dan juga kemudahan di dalam kita menjalankan kegiatan kita hari ini. Ala hadhihi niyah wa fi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan dengan doa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, surat Al-Baqarah ayat 25 ya. Saya mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Baik, sekarang kita bedah kaidah tajwid yang ada di dalam ayat 25 ini. Wa basyiril ladzina. Ya. Shin tasydid ya, harus diingat setiap huruf tasydid kecuali nun dan mim, maka suara kita ditekan ya, ditekan. Wa basyir ya, wa basyir. Seperti huruf double kalau dalam bahasa kita ya. Wa basyiril ladzina, alladzina ini alif lam syamsiyah ya. Sebagian ulama tidak memasukkan dalam alif lam ta'rif, tapi yang saya pelajari ini termasuk dalam alif lam ta'rif, yaitu alif lam syamsiyah ya. Alladzi binya maqtabi'i, amanu a-nya mad badal, manununya maqtabi'i, wa amilus shalihat ya. Wa amilu dunya sebenarnya di sini maqtabi'i, tetapi karena ada hamzah wasal di sini ya, maka dia langsung masuk ke huruf berikutnya sehingga matnya tidak memanjangkan bacaan ya. Nah, kecuali kalau di waqaf ya, kalau di waqaf wa amilu gitu ya, tapi kalau di wasal langsung masuk ke huruf berikut. As-salihat ini alif lam syamsiyah. So matobi'i, iha hanya matobi'i. Kemudian anna nun tasydid di sini gunnah musyaddadah. Lahum ya, mim mati ketemu jim. Di sini ya idhar syafawi. Kemudian jan nun tasydid gunnah musyaddadah, janna nanya matobi'i. Kemudian jannatin tajri ya, tanwin kasrah ketemu ta ikhfa hakiki tajri
taj, ya, ada qalqalah jim, ya, sifat qalqalah, karena jim bukan termasuk huruf isti'la, maka qalqalahnya tarqiq, ya, qalqalahnya tipis, taj, ya, tajri. Ri-nya matobi'i min tahtihal, ya. Nun mati ketemu ta, ini ikhfa hakiki. Tahtihal anhar, ya. Di sini tahtiha hanya meskipun ada alif, ya. Karena ada hamzah wasol di sini, jadi dia langsung masuk ke huruf berikutnya, tidak dipanjangkan, ya. Al-anhar alif lam qamariyah, ya. Kemudian anhar, nun mati ketemu ha, izhar halqi. Anhar, kalau di waqaf dia menjadi mad arid lis sukun, ya. Kalau di wasol mad tabi'i biasa. Ya, kemudian karena ra di akhir kalimat, ya, ada sifat tafkhim, ya. Tafkhim atau dibaca tebal. Anhar, anhar, gitu, ya. Jadi di ujungnya dibaca tebal. Kemudian kita lanjutkan, ya. Kullama, maknya di sini mad tabi'i. Kemudian, ya, ruziqu, ku-nya mad tabi'i. Minha, nun mati ketemu ha, ya, izhar halqi. Ha-nya di sini mad tabi'i. Min, ya, nun mati ketemu sa, ikhfa hakiki, ya. Samaratin, ya, tanwin kasrah bertemu dengan ra, ya. Nah, ini idgham bila gunnah, ya. Tanwin kasrah ketemu ra, ya. Jadi tidak didengungkan, ya. Idgham bila gunnah. Kemudian di sini kalau mau diwaqaf, ya, min thamaratir rizqa, ya. Nah, ini menjadi mad iwad, ya. Nah, tapi karena ada tanda lam alif kecil di sini, ya, kalau belajar kaidah waqaf, tanda lam alif ini menunjukkan atau memberikan isyarat, ya, diharuskan lanjut, ya, diharuskan lanjut. Meskipun setiap mushaf kadang penempatan tanda-tanda wakafnya tidak sama, ya, tidak sama. Jadi tidak masalah, ya, yang penting tergantung atau sesuai dengan tanda wakaf yang kita dapati di mushaf kita saja, ya. Jadi kalau ada tanda lam alif kecil seperti ini, maka harus lanjut, gitu, ya. Nah, kalau di wakaf dia menjadi mad iwad, tapi kalau di wasol, ya, kalau di wasol ada tanwin fathah ketemu qaf. Nah, ini kaidah ikhfa hakiki, ya. Karena qaf termasuk huruf isti'la, maka ikhfa hakikinya, ya, dibaca tafkhim atau dibaca tebal, ya. Rizqan qalu, ya. Jadi kalau mau mengikuti kaidah wakaf yang ada di sini, karena lam alif itu harus lanjut, maka sebaiknya kalau kita nggak kuat nafasnya, berhentinya sampai qalu, ya. Jadi min thamaratir rizqan qalu, ya. Nah, baru diulang lagi dari qalu. Lanjut, qa-nya mad tabi'i, lu-nya mad tabi'i, ha-nya mad tabi'i, hadzal ladzi. Nah, di sini meskipun dza di sini adalah mad tabi'i, namun karena di sini ada hamzah wasal, ya, sehingga dia langsung masuk ke huruf berikutnya, ya. Jadi dza-nya di sini tidak dibaca panjang, langsung hadzal ladzi. Alladzi alif lam syamsiyah, dzi mad tabi'i, ruziqna, ya. Di sini ada qaf, ya, qalqalahnya dibaca tafkhim, ya. Kenapa? Karena qaf termasuk huruf isti'la. Ruziqna. Na-nya mad tabi'i min qablu. Nun mati ketemu qaf, ikhfa hakiki, ya, sama tadi dibaca tebal, ya. Min qablu. Kemudian ba-nya dibaca qalqalah, tapi karena ba bukan termasuk huruf isti'la, maka qalqalahnya tarqiq atau tipis, ya. Qablu wa utu, tu-nya mad tabi'i, bihi. Nah, ini mad sillah qasirah, mad sillah qasirah. Diingatkan lagi, mad sillah itu kalau ada hal dhamir diapit oleh dua huruf hidup, ya.
Kalau setelah hadomir bertemu selain hamzah, dia matsilah qasirah, panjangnya hanya 2 harokat. Ya. Biasanya nggak ada benderanya. Ya. Ditandai tidak ada bendera, hanya harokat yang berdiri. Ya. Di sini bihi, gitu ya, 2 harokat. Tapi kalau nanti setelah hadomir adalah hamzah, maka dia dibacanya menjadi lebih panjang, ya, matsilah tawilah. Nah, itu kaidah matsilah. Jadi di sini matsilah qasirah. Mutasyasyanya matobi'i biha. Nah, ini kalau di waqaf biha, ya. Karena ada tanwin fathah, maka berlaku kaidah mat'iwat, ya, mat'iwat. Jadi haknya di sini, tanwin fathahnya di sini dibaca 2 harokatnya. Kalau di wasal karena tanwin fathah ketemu wawu, berlaku kaidah idgham bi gunnah mutasyabihan, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada tanda waqaf qola. Tanda waqaf qola di sini ya, dalam kaidah waqaf, ya, ingat aja kalau qola karena ada huruf qafnya berarti dianjurkan berhenti, dianjurkan waqaf, ya, qola. Jadi lebih diutamakan atau lebih dianjurkan waqaf, ya, berhenti. Nah, tapi kalau mau lanjut boleh nggak? Boleh, ya. Namanya juga dianjurkan, gitu kan. Nah, jadi sekali lagi tanda wakaf ini bisa jadi di setiap mushaf punya perbedaan penempatan, punya perbedaan tanda. Nah, lalu bagaimana mempraktekannya? Tergantung mushaf yang kita gunakan, ya. Kita ikuti saja tanda wakaf yang ada di mushaf yang kita baca. Nah, kalau di sini qola, maka sebaiknya berhenti. Jadi langsung wa utubihi mutasyabiha, gitu ya. Oke, lanjut. Walahum, ya, ada mim mati ketemu fa izhar syafawi. Fi-nya matobi'i ha, ya. Nah, haknya di sini mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil, ya. Kenapa? Karena mad tabi'i atau mad asli yang bertemu dengan hamzah pada kalimat yang berbeda. Azwa, buahnya mad tabi'i, azwajum, tanwin dhammah bertemu mim, idgham bi gunnah. Kemudian mutahharatu, ya. Di sini ada tanwin dhammah bertemu waw, idgham bi gunnah, ya. Mutahharatu wa hum, mim mati ketemu fa, idhar syafawi. Fi-nya matobi'i, hanya matobi'i, kha-nya matobi'i, khalidun, ya. Mad arid lis sukun, ya. Baik, sekarang kita baca terjemahannya, ya. Nanti apa namanya, kesimpulan dari yang kita baca akan saya resumekan di akhir ini, ya, di akhir kita apa talaki. Jadi istilahnya apa namanya, kesimpulan dari tadabbur yang kita laksanakan hari ini, gitu ya. Jadi sekarang kita hanya baca saja terjemahannya. Wabasyiril ladzina amanu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh, anna lahum, ya, bahwasannya lahum bagi mereka jannat, ya. Ini jamak, ya. Jamak dari jannah itu jannat, ya. Jadi surga-surga, ya. Jadi surga itu ada banyak, ya, nanti, ya. Tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kullama ruziku minha, setiap kali mereka ruziku di sini, ya, diberikan rizki, maksudnya dihidangkan, ya, rizki, ya, minha di dalam, maksudnya nih rizki yang ada di dalam surga nanti, yang terdiri dari apa? Min samarat, ya, yang terdiri dari buah-buahan, ya. Min samaratir rizqum, ya. Qalu, ya. Jadi buah-buahan ini bagian dari rizki nanti yang Allah anugerahkan kepada para penghuni surga. Qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna, ya. Inilah, ya, yang diberikan Allah sebagai rizki kepada kami, atau inilah yang dirizkikan Allah kepada kami, gitu ya. Min qablu wa utubihi mutasyabiha, ya. Maksudnya di sini bahwa ruziqna min qablu, ya, dirizkikan kepada kami dari dahulu, maksudnya
artinya atas amal perbuatan, atas amal soleh, ya, atas kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan semasa hidup mereka di dunia, ya. Wa utubihi mutasyabiha, dan mereka telah diberi dengannya yang serupa. Maksudnya artinya surga, buah-buahan yang ada di surga itu, ya, menurut para ulama nanti kita mendapatkan buah-buah yang sama seperti kita makan ketika di dunia, gitu ya. Artinya yang serupa, mutasyabiha di sini. Nanti kalau misalnya kita mendapatkan buah di surga itu seperti yang kita pernah makan ketika di dunia, gitu ya. Nah, kemudian walahum fiha azwaj, ya. Dan ini yang tidak kita dapati di dunia, ya. Bagi mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, fiha, di dalamnya, azwaj, ya. Ada pasangan-pasangan yang mutahharah, yang suci, ya. Para ulama tafsir menjelaskan maksudnya di sini suci dari hadas, ya. Suci dari kotoran. Kalau manusia itu, ya, istilahnya punya kotoran, ya. Uh, itu dalam bahasa biologinya, ya. Jadi ada kotoran yang kita keluarkan dari tubuh kita dalam bentuk cairan, ya, ataupun benda padat, gitu ya, dalam bentuk air seni ataupun feses, gitu kan. Nah, maka di surga nanti Allah sediakan azwaj, itu pasangan-pasangan yang mutahhar, yang benar-benar suci, yang tidak punya hadas, yang tidak pernah memiliki kotoran, tidak pernah mengeluarkan kotoran sebagaimana seorang manusia. Wahum fiha khalidun, ya, dan Allah mengabarkan, ya, bahwa orang-orang yang beriman ini akan kekal di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala, di dalam surganya Allah itu selama-lamanya, ya. Wahum fiha khalid. Baik. Ya, kita lanjut lagi ke ayat 26. Ya. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Baik, sekarang kita bedah kaidah tajwidnya, ya. Silakan Bu Meti, mungkin mau coba membedah kaidah tajwidnya. Assalamualaikum, ya, Tat. Ya, kaidah tajwidnya coba Bu Meti. Ayat 26. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. In nun tasdid guna musadada, nawal lapas jawla tabhim, la matobi yastahya majais munfasil. Yastahyi. La yastahyi, bukan ya yastahya, ya. Yastahyi. Ini mad jais, ya, Tat. Mad jais munfasil. Ya. Terus ya, ketemu ya guna idrom bigun. Ya. Dari riba nggak ada itu. Rohnya tapi tarkik. Do-nya ada sifat apa tuh do-nya kalau sukun? Sifat istitolah. Ayyadriba mathala, ya. Yadriba mathalam. Ini apa nih? Tanwin fathah ketemu mim. Mim, idgham biguna. Guna, ya. Manya guna musaddada terus matobi. Nggak perlu disebut guna musyaddada. Kalau karena dia bigun
Biguna penyebabnya sebenarnya adalah tanwin ya. Kalau guna musyaddadah itu yang murni penyebabnya hanya karena tasydid ya, gitu ya. Baik, lanjut ya matobi ba'u matobi batang jotang hakiki sama matobi kol fauqaha hanya matobi ya. Marumanya tasdid guna musadada dan Ya. matobi enggak matobi berarti Ya, malib samsia karena ada hamzah wasol, jadi matobi'nya tidak dipakai ya, jadi langsung masuk ke huruf berikutnya. Alladzi alif lam syamsiyah di matobi a matobi mat badal badal amanu alifnya mat badal atau matobi yang tepat dia punya nama khusus namanya mat badal. Cuman dia apa namanya kalau disebut matobi'i juga tidak salah, tapi kurang tepat gitu ya, kurang tepat. Yang tepat punya nama khusus yaitu mat badal ya. Tapi kalau yang hamzah kecil itu hamzah kecil sama ada alif. Iya, mat badal itu kan hamzah yang dipanjangkan ya, karena menggantikan hamzah kedua yang dihilangkan. Ini kan tulisannya harusnya amanu, kalau dalam kaidah bahasa Arab itu hamzahnya 2 kali nih. Ya amanu. Nah, makanya hamzahnya yang kedua dihilangkan, tapi sebagai penggantinya dipanjangkan 2 harokat. Amanu gitu ya. No-nya matobi'i. Ya. Ayah. No-nya matobi'i. Annahu. Guna musadada. Mat. Ya, apa? Hulnya nggak masuk kan? Hulnya komaria. Komaria. Oh, enggak dong. Enggak ada di sini. Kan kalau syarat gimana tadi? Maksudnya hu-nya gimana? Hu-nya kan masuk ke lam alif yang ini disukun kan? Iya, memang masuk dan memang nggak panjang juga kan. Kan kalau kalaupun misalnya mau apa di waqaf annah itu kan nggak ada panjangnya kan, nggak ada hu, bukan annahu, nggak gitu ya. Karena kan dia kan annahul ya Tat. Kenapa? Annahul. Langsung masuk annahul ya. Alif lam apa? Ya. Berarti ini alif lam komariah. Ya, alif lam komariah. Terus mir rabbihim. Mir Mati ketemu ro. Idrom wiguna. Idgham bila gun. Amalah ya. Guna. Ya. Raihim mim ketemu wa ihfa safawi. Idhar syafawi. Iya, izhar safawi. Wa amma guna musadada dan lap alim samsia, lam alif samsia. Alif lam. Alif lam samsia. Ya. Jangan dibalik. Alif dulu baru lam. Alif lam syamsia. Alladzi binya alif samsia. Dinya matobi. Kafaru matobi. Fayaku matobi, lu matobi, ma matobi, za'a majza ismun fasil. Ya, aro matobi'in. Allah. Allah tafhim. Ya, biha hanya matobi'i, zanya matobi'i, masalai idram biguna. Kalau di waqaf apa? Masalah mat iwat ya. Di sini ada tanda waqaf mim kecil. Kaidahnya kalau ada mim kecil ini wajib berhenti ya. Ingat aja kalau mim kecil kan depannya m ya. Jadi mati gitu maksudnya. Ini untuk memudahkan aja. Jadi kita kalau ketemu mim kecil seperti ini yang kakinya pendek ya. Kalau panjang kan iklab. Kalau pendek berarti kita wajib berhenti. Bihadza masala gitu ya. Lanjut yudillu
Bihi, nya Bihinya silah maksilo kasiro. matsilah qasira. Kathiron. Ini. Isinya matobi'i, Ah, rawa, irrawiguna. idgham bi gunnah wa yahdi Di matobi'i, bihi bihi maksilo kasiro. matsilah Kasih qasira. Kathi. ini oro mat iwat. Fi-nya tadi mat apa? Lalu mat iwat. Kathi, fi-nya mat apa? Osinya matabi'i, Mat matobi'i. tabi'i. Ro-nya mat iwat. Kalau dia diwasal jadi idgham bilaguna ya. Idgham bi gunnah. Biguna ya, biguna ya. Kalau guna Wa kan ma sama roh. Makanya matobi'i yudilu bihi. Nah, ini majais muntasil itu. Bukan. Ini Bukan hadomir nih. Kalau hadomir apa? Matsila tawi, Silo. Oh ya, kotowilo. matsila tawilah ya, matsila tawilah. Ya, dibacanya panjang. Illa, la-nya Ilal masuk ke sini nggak? alif lam Alif lam samsi komaria. komaria fa Fa matobi'i. siqin. Mat arif disukun. Baik. Dibaca terjemahannya Bu Meti ayat Tadabbur kita 26. sampai 50-an deh kalau nggak salah ingatan saya. Iya, karena di YouTube-nya apa namanya? Nyampe 24. Jadi ngelanjutin yang di YouTube biar kontennya apa namanya? Nyambung gitu ya. Yang sebelum-sebelumnya nggak sempat di-upload soalnya. Silakan ayat 26 dibaca Dibaca. terjemahannya. Terjemahannya Terjemahannya Bu Meti ayat 26. Oh, terjemahannya bukan dibaca itunya. Oh ya. Terjemahannya dulu. Okay. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tiada ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Baik, sekarang boleh dibaca ayat 27. Ayat 27. Alladzina yanquduna. Oh ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Ya, kaidah tajwidnya sekalian. Oke. Allazi alif lam samsiah. Ya, terus di apa mat apa ya? Mat tobi. Mat tobi'i. Allazi. Z-nya kalau alnya enggak ya, Sob? Alnya tadi kan alif lam syamsiah. Allazi. Z-nya mat tobi'i yang ikhfa hakiki. Ikhfa hakikinya dibaca apa? Tafkhim ya. Yang nun ketemu kok. Ya, ikhfa hakikinya dibaca tafkhim karena ketemunya qaf huruf isti'la. Yang kudu kemudian bu-nya mat tobi'i. Ahdallah. Ahdallah pas zalallah tafhim. Tafkhim. Mim ba'di nun mati ketemu ba. Iklaf. Iklab.
mimi matobi'i fa matobi'i kihi bihi hinya silah kasiro asila qasira wa waya yaqta'u kolkola to'u matobi'i qalqalahnya tafkhim nya matobi'i ma matobi'i mad jaiz munfasil amarallah Allah lapas jauh tafhim ya bi bihi ini mad jaiz munfasil enggak ya sorry tawilah mad sila tawilah masilla tawilah ya. Terus ayu sholat mati ya ketemu ya guna guna idgham bi gunna yu yu mat matobein wa so yufsidu sidu matobein dunya fil fil ardi alif lam komar ya arnya ini taf arnya dibaca tafkhim. tafhim ya Kalau mau di wakaf fil ard ya ada sifat istitolahnya ba ya fil ard gitu ya. Lanjut ulaika mat wajib muntasil mat wajib muttasil mutasil humul khasirun al khasirun komaria alif lam komaria kha matobi'i sirun arit sukun mat arid disukun ya. Sekarang artinya ayat 27 melanjutin yang tadi ya yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah dengan perjanjian itu untuk disambungkan dan mereka membuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Baik. Kita lanjut ke ayat 28 ya, 28 sekarang. 8 Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Baik. Kaifa takfurun ya, kaifa kaf sukun, ingat ada sifat hamznya, jadi jangan sampai lewat ya. Tak ya, ada dorongan nafas. Furu runya matobi'i takfuruna billah. Nah ini lafaz jalalahnya dibaca tarqiq ya, karena didahului oleh huruf berharokat kasrah. Wa kuntum nun mati ketemu ta ikhfa hakiki, kuntum mim mati ketemu hamzah izhar syafawi, amwa mim mati ketemu wawu juga izhar syafawi, wanya matobi amwatan ya, tanwin fathah ketemu fa ikhfa hakiki, fa ahya ianya matobi fa ahyakum ya. Kalau di wasal mim mati ketemu sa ya izhar syafawi ya. Jadi di sini ada amwa ini idhar syafawi ya, kemudian tadi wa kuntum mim mati ketemu hamzah idhar syafawi, banyak ya idhar syafawi. Nah kemudian kalau ada tanda wakaf jim ya, kaidahnya yajuz ya, artinya boleh, ingat ada jimnya aja ya, jadi boleh berhenti, istilahnya pilihan, boleh berhenti boleh dilanjut ya. Summa min tasydid gunnah musyaddadah yumi minyak mat tabi'i yumi tukum ya, mimati ketemu sa idhar syafawi, summa mimati gunnah musyaddadah mimati mim tasydid ya, maaf ya, summa mim tasydid dua kali tadi gunnah musyaddadah yuhyi ya, yuhyi. Nah di sini ada matodi'i yuhyikum, mimati ketemu sa, lagi-lagi ketemu idhar syafawi, kemudian ada mim tasydid lagi gunnah musyaddadah ilaihi ya. Iya ketemu ya. Oke. Kalau ini mim amat tabi'i. Kalau mat tamkin berarti tasdidnya di awal. Bukan mat tamkin. Kenapa gimana? Kalau Bu Meti nanya, kalau mat tamkin
Kan Syaratnya kalau gimana? yang Mad tamkin gitu. itu syaratnya huruf pertamanya bertasdid. Ya, yang pertamanya bertasdid ya. Ya, Contohnya Kak. minan nabiyin gitu ya. Minan nabi. Nah, nabi itu kan iya-nya tasdid. Kemudian ketemu ya sukun nabiyin gitu ya. Oh, Atau berarti misalnya min ida huyitum. Ya, huyitum itu huy. Yang pertama itu ya tasdid, yang keduanya ya sukun. Huyitum gitu ya. Nah, itu tamkin. yang namanya mat tamkin. Kalau di sini Tamkin. yuhyikum, ini namanya mat tabi'i biasa. Ya, Ya. ya, ya. Saya Oke. paham. Yuhyikum mimati ketemu sa idhar syafawi summa Oke. min tasdid gunnah musyaddadah Ya. ilaihi turja'un ya. Tur ini roknya dibaca tafkhim, turja'un ya, mad arid lis sukun ya. Oke, kita lihat terjemahannya ya. Kaifa takfuruna billah ya, bagaimana kalian ingkar kepada Allah wa kuntum amwata, padahal kalian dulunya adalah mati ya, amwata fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kalian, summa yumitukum, kemudian Allah akan mematikan kalian, summa yuhyikum. Nah, ini juga menjadi pertanda bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dulunya kita mati, dihidupkan kembali, yaitu menjalani kehidupan di alam dunia ya. Kemudian summa yumitukum, kemudian kita dimatikan ya. Summa yuhyikum, kemudian nanti kita dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali ya ketika Ya. hari kebangkitan tiba ya. Summa ilaihi turja'un. Nah, disinilah kita akan diadili oleh Allah ya, kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk perbuatan kita semasa hidup kita ya. Summa ilaihi turja'un ya. Oke, ayat terakhir 29. ayat 29 ya. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Baik. Walladzi alladzi alif lam syamsiyah di matobi'i khalaqalakum mimmati ketemu mim idgham apa? Idgham mislain ya. Idgham. Nah, ya tadi ya, idgham tadi ya tadi ya. Kenapa? Yang tadi yang dibicarakan ya tadi. Oh, bukan, ini idgham mislain. Kalau mislain mim mati bertemu mim. Sekali lagi saya ingatkan, kalau idgham mutamathilain ya, itu huruf hidup dua-duanya. Ya, jadi huruf hidup Kan, dua-duanya. Ya. kan tadi ini mat tamkin tapi kebalik ya kata. Mat tamkin hanya berlaku pada huruf ya tasydid yang bertemu dengan ya sukun. Ya. Jadi mat tamkin itu syaratnya ya tasydid yang bertemu dengan ya sukun. Jadi dia kenapa dinamakan tamkin? Jadi kayak pengukuhan gitu ya, mengokohkan ya huruf ya tersebut. Jadi ya tasydid sendiri kan seperti ya double, kemudian ketemu ya sukun, jadi kan berurutan tuh ya semua gitu ya. Ya itu hanya pengistilahan, istilahnya tamkin ya, pengukuhan. Jadi syaratnya ada ya tasydid, setelah itu ketemu ya sukun. Hanya itu saja ya. Kalau mim mati ketemu mim, idgham mithlain atau idgham mimi ya, nama lain. Khalaqalakum ma-nya matobi'i fil ardi, al-ardi alif lam qamariyah. Arnya ini bacaan tafkhim, kemudian jami mi-nya matobi'i, jami'an ya. Tanwin fathah ketemu sa ikhfa hakiki, thumma min tasydid ya. Gunna musyaddadah ya. Thumma stawa ya. Nah, di sini ada hamzah wasl. Kenapa? Atau Mas itu dia nggak dibaca ini ya Tat. Kalau umpamanya masuk ke ini apa itu alif lam komaria, apakah alif komaria itu ketemu dengan la doang, la sukun? Yang mana? Summa stawa. Iya.
Tsummastawa bukan alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif itu syaratnya ada alif, ada lam sukun. Nah, di sini dia tidak ada lam sukunnya. Jadi Oh, kalau alif lam nggak ta'rif ini yang contohnya al-ardi nih. Al-ardi ini komunikasi. ada alif atau disebut juga hamzah wasol, ada lam sukunnya gitu kan. Al-ardi, maka ini disebut alif lam qamariyah. Kemudian ada as-sama, as-sama ada alif atau hamzah wasol, ada lam sukun. Oh, Ini sebenarnya lam sukun, cuman kan kaidahnya karena dia samsiah, huruf ketiganya mengalahkan ya dominasi dari lam sukunnya. Jadi makanya langsung masuk ke huruf ketiganya as-sama. Kalau ini ya tetap muncul lam sukunnya al-ardi gitu ya. Nah, kalau ya. istawa di sini bukan alif lam ta'rif ya. Karena hanya ada hamzah wasol saja. Nah, jadi dia tidak masuk kategori alif lam ta'rif ya. Makanya ini yang tadi saya tegaskan, tsummastawa, jadi langsung masuk ke huruf Kalau berikutnya. umpamanya ini, Tat, umpamanya ada lam alifnya, Tat. Ini, Tat, umpamanya seperti tadi, ilas. Nah, yang umpamanya yang ini umpama saja, umpamanya sinnya itu kan diganti dengan sukun. Itu termasuk alif lam komariah nggak, Tat? Nggak mungkin. Kaidah bahasa Arabnya nggak nyambung kalau sukunnya dua kali. Alif Jadi lam komariah itu yang harusnya yang sama lam alif. namanya alif lam ta'rif itu dia kan bentuk kata benda ya. Jadi pasti setelah lam sukun ini huruf hidup, nggak mungkin huruf sukun gitu. Jadi nggak akan ketemu kondisi di mana misalkan di sini hamzah wasal atau ada alif, kemudian ada lam sukun, ketemu lagi huruf sukun lagi misalnya nggak mungkin ya. Jadi pasti yang huruf ketiganya itu huruf hidup ya. Nah, makanya patokannya adalah dilihat huruf ketiganya gitu kalau dalam alif lam ta'rif itu kan. Kalau huruf ketiganya ya termasuk huruf-huruf syamsiah. Nah, maksudnya huruf-huruf syamsiah itu ya seperti matahari ya. Syamsiah itu kan punya sifat seperti matahari, artinya secara sifat dan karakternya lebih kuat daripada lam, maka dia akan mendominasi gitu ya. Jadi langsung masuk ke huruf ketiganya as-sama. Nah, beda kayak misalkan di sini huruf ketiganya ini hamzah ya. Nah, karena hamzah tidak masuk dalam huruf syamsiah, dia masuk kategori huruf qamariyah. Jadi al-ardi. Jadi lam sukunnya tetap muncul al-ardi gitu ya. Jadi tidak mungkin mendapati kondisi di mana huruf ketiganya sukun lagi. Jadi di dalam kaidah bahasanya sukun berurutan tuh nggak mungkin gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke, itu ya. Tsumma stawa ya. Tsumma stawa di sini mad jaiz munfasil. Kemudian ilas sama as-sama alif lam syamsiyah, samai ya mad wajib muttasil, fasawwa wa nyamat tabi'i hunna musyaddada, ya qalqalah tarqiq sab'a samawat ya, maknya matobi'i samawat ya. Kalau di waqaf maka wat yang tadinya matobi'i berubah menjadi mat arid bis sukun ya. Kemudian jangan lupa karena diakhiri dengan huruf ta, taknya ini punya sifat hams sehingga harus diberikan dorongan nafas ya. Samawat ya gitu ya. Biar kelihatan ini. Nah, biar jelas. Jadi mana tadi? Oh, ayat 28 ya. Ya, samawat gitu ya. Ayat 29 ya. Sab'a samawat. Ujungnya dikasih dorongan nafas. Nah, kemudian ada tanda waqaf qala. Qala saya selalu ingatkan ya, kalau ada tanda qala ya ingat ada qafnya berarti dianjurkan waqaf, dianjurkan berhenti. Ya, wa huwa bikulli syai'in alim ya. Dan dialah maaf belum terjemahannya ya. Wa huwa bikulli ya di sini paling yang perlu ditekankan bikulli lam tasydid, suaranya ditekan bukan ditahan ya. Seringkali ada yang membacanya menahan tasydidnya si lam ya. Wa huwa bikulli syai'in. Nah, itu nggak boleh ya, nggak boleh bikul, langsung ditekan saja.
wa huwa bikulli syai'in, ya. Kemudian tanwin kasroh bertemu ain, izhar halqi, ya. Izhar halqi, ya. Syai'in alim, ya. Ada mat arid lis sukun, ya. Kalau misalnya mau diwasol, ya, mau diwasol ada kaidah tanwin dhamma bertemu dengan waw, ya, ada idgham biguna. Tapi karena kita waqaf, ya, nah, maka cukup yang kita perhatikan adalah mat arid lis sukun. Baik, boleh dibaca terjemahannya, silakan Bu Meti. 29 tadi, 29. 29. Nih. Mana tadi? Kayak lagi. 29. Walladzi. Mana sih? Nih. Walladzi. Dialah Allah. 7. Ini nggak kelihatan. Oh, ini ya. Oke. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Baik. Jadi pelajaran kita hari ini dari ayat 25 sampai dengan ayat 29, ya, tadabbur kita menceritakan tentang janji Allah, ya, dan juga memberikan gambaran tentang ganjaran bagi orang-orang yang senantiasa beriman dan beramal soleh, ya. Jadi Allah itu punya ciri khas ketika telah menjelaskan ancaman-ancaman bagi orang-orang yang mendurhakainya, ya. Di ayat-ayat sebelumnya kan bicaranya tentang ancaman, ya, tentang peringatan, gitu ya. Ya, misalnya di ayat 24-nya itu kan fa illam taf'alu wa lam taf'alu, ya, ada kalimat fattaqun nar, gitu kan. Maka takutlah kalian apa namanya? Terhadap nerakanya Allah, ya. Allati waquduhan nas wal hijar, yang bahan bakarnya itu dari manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang diperuntukkan bagi orang-orang kafir. Jadi di dalam Al-Qur'an itu punya pola, gitu ya, punya pola. Setelah muncul ayat-ayat ancaman bagi orang-orang yang mendurhakai Allah, orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat fasik, gitu ya, berbuat dosa, Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mau mentaati Allah, yang mau beramal soleh, ya, yang mau berbuat baik, gitu ya. Makanya di ayat berikutnya ini yang kita tadabburi hari ini, ya, wabasyiril ladzina amanu, ya. Para ulama tafsir mengatakan biasanya kalau kalimat basyir, ya, wabasyir, ya, at-tabsyir itu, ya, meskipun di dalam Al-Qur'an biasa digunakan untuk apa namanya? Kabar baik maupun kabar buruk, gitu ya. Biasanya sama juga misalnya basyirul munafikin, gitu kan, berikanlah kabar kepada orang-orang munafik, gitu ya. Tapi kalau kepada orang beriman tuh basyir di situ selalu kabar gembira yang menyebabkan wajah kita berseri-seri. Itulah makna dari tabsyir, ya. Jadi tabsyir itu sebuah kabar gembira yang membuat orang mendengarnya itu menjadi berseri-seri, ya, wajahnya berseri-seri, ya. Nah, at-tabsyir di sini kata para ulama tafsir, ya, ketika dilekatkan kepada orang-orang beriman berarti dia sifatnya adalah kabar gembira yang membuat orang-orang beriman itu berseri-seri supaya lebih bersemangat lagi di dalam mengabdi kepada Allah, di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah memberikan janji wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, ya. Jadi kabar gembiranya kepada orang-orang yang beriman, tetapi dilanjutkan, ya, ada kalimat wa amilus shalihat, dan dia juga beramal soleh. Artinya dua hal ini nggak boleh dipisahkan atau nggak boleh diabaikan salah satunya, ya. Artinya gini, orang yang sudah beriman hanya dengan modal keimanannya saja itu tidak cukup, ya, untuk mendapatkan kabar gembira ini, gitu ya. Begitu juga orang yang beramal soleh, ya. Banyak misalnya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, tapi di dalam kehidupan dunianya itu dikenal baik oleh masyarakat, ya. Senang berbuat baik, dermawan, senang menolong orang, dan seterusnya. Nah, maka ini juga tidak untuk mereka, gitu ya. Jadi
kabar gembira ini Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Jadi dengan keimanannya itu mendorong dia untuk melakukan amal kebaikan, melakukan amal-amal sholihah, gitu ya. Nah, ini juga Ustaz, kenapa? Ustaz, umpamanya tadi kata Ustaz bilang dia berbuat baik, habluminallah, habluminannasnya bagus gitu ya, tapi umpamanya dia berbaik. Nah, tapi kalau menolongnya dia menjalankan kewajiban doang kan, umpamanya cuma sholat 5 waktu, puasa gitu. Mungkin yang lain-lain nggak begitu ini gitu, Bang. Apakah nggak termasuk itu di dalam yang Ustaz tadaburkan tadi? Ustaz? Ya, saya jawab langsung ya. Ya, saya tuntasin dulu. Saya lupa, kalau udah selesai saya lupa mau ditanya ya, Tat. Jadi apa namanya? Syaratnya adalah amanu wa amilus sholihat. Jadi dia modalnya iman dulu. Artinya imannya benar, imannya sahih, imannya lurus ya kepada Allah, ya kepada Rasulullah dan seterusnya ya. Maka itu terpenuhilah syarat pertamanya. Wa amilus sholihat ya. Waw ataf itu memberikan isyarat ya bahwa nggak cukup dengan modal iman saja, tetapi harus ditindaklanjuti dengan amal sholihat ya, dengan amal-amal soleh. Pertanyaannya, seberapa banyak, seberapa besar amal-amal soleh yang dimaksud agar bisa memenuhi syarat itu, maka itu tidak menjadi syarat khusus gitu ya. Artinya kalau tadi pertanyaannya dia hanya melakukan ibadah mahdoh saja, itu sudah cukup gitu. Dalam arti masuk dalam syarat yang dimaksud oleh ayat ini. Jadi syaratnya beriman dan beramal soleh. Jadi dia mungkin istilahnya berbuat ibadah mahdoh, tetapi masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa, misalnya gitu kan. Atau ibadahnya itu minimalis lah ibaratnya gitu ya, mungkin belum maksimal gitu ya. Nah, masing-masing itu punya porsinya, dalam arti di hadapan Allah, Allah yang maha tahu, Allah yang menilai seberapa besar ya nilai terhadap amal-amal soleh yang dilakukan oleh hamba-hambanya gitu ya. Nah, yang terpenting bahwa dia sudah beriman sebenar-benarnya, kemudian dia beramal soleh, dia masuk dalam syarat yang disampaikan di dalam ayat ini ya, mubashiril ladzina amanu wa amilus sholihat ya. Meskipun nanti, makanya kan di sini kalimat lanjutannya annalahum jannat ya. Nah, kita nggak tahu nih ada di surga yang mana, di surga yang tertinggi atau yang paling rendah. Ibaratnya apartemen itu bisa jadi ya kita sudah beramal soleh, tapi karena minimalis masuk surganya ya mungkin masuk surga yang ya lantai-lantai bawah lah kira-kira gitu, surga-surga yang di bawah. Nah, tapi yang penting kan masuk surga kira-kira gitu kan. Nah, cuman kalau obsesi orang-orang beriman semestinya adalah obsesi yang tertinggi, yaitu dia berharap bisa bersama dengan Rasulullah. Dia makanya ada kalimat ya ma'asyuhada ya minan nabi bersama para nabi, para syuhada ya, dan juga para orang-orang yang telah berbuat baik ya. Artinya maksudnya gini, orang-orang yang beriman itu harusnya punya obsesi yang tinggi dulu gitu. Ingin bersama atau ingin bertemu dan bersama Rasulullah di surganya nanti. Bersama para sahabatnya, kemudian para tabi'in, para tabi'un tabi'in gitu ya. Orang tabi'un tabi'in ini masuk dalam kategori tadi orang-orang yang as-solihin gitu, orang-orang yang berbuat baik gitu kan. Nah, artinya harusnya kita memaksimalkan waktu hidup kita ya, masa hidup kita ini yang Allah berikan ini untuk berbuat sebanyak mungkin kebaikan ya. Makanya wa amilus sholihat tadi, kalau pertanyaannya seberapa banyak, seberapa besar gitu ya. Ya, itu sangat bergantung kepada yang bersangkutan gitu ya. Artinya dia harusnya mengerahkan seluruh potensi yang dia miliki, dan itulah makna dari ya fattaqullaha mastata'tum ya. Maka bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Istilahnya batas ya, batas kemampuan yang dimaksud di sini bukan dalam pandangan kita, tetapi batas kemampuan yang telah Allah tetapkan kepada kita. Nah, kapan itu kita dapati? Ya ketika kita benar-benar sudah tidak ada daya upaya lagi untuk mengupgrade kemampuan kita
ya sudah berikhtiar, sudah mencoba gitu ya sampai akhir hayat kita, tapi pada akhirnya ya cuman segitu ya. Disitulah berarti sudah ditetapkan oleh Allah batas kemampuan kita. Ayat yang lainnya juga mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah mungkin Allah membebani seseorang ya kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Nah, jadi beramallah semaksimal mungkin ya sampai benar-benar kita menemui titik titik batas ya kemampuan yang Allah tetapkan kepada kita. Ya, misalnya berbuat baik dengan semaksimal mungkin dalam hal misalnya misalnya dalam tilawah saja gitu kan. Kalau misalnya kita mengatakan saya nggak sanggup kalau satu hari satu juz, ini versinya siapa nih gitu ya? Versinya kita atau versinya Allah gitu ya? Batas kemampuan siapa yang kita pakai? Batas kemampuan menurut kita apa menurut Allah gitu ya? Kalau menurut Allah ya artinya apa? Artinya kita nggak boleh berhenti berikhtiar, berhenti mencoba, tidak boleh berhenti melakukan prosesnya gitu ya. Tidak boleh berhenti istilahnya berupaya semaksimal mungkin untuk bisa benar-benar mencapai target itu. Ketika sampai akhir hayat kita ternyata tidak tercapai, ya disitulah kita menyimpulkan berarti memang batas kemampuan kita hanya sampai di situ yang Allah tetapkan kepada kita, gitu ya. Begitu juga dalam hal menghafal Quran, dalam hal memahami Al-Quran, dalam hal memahami ilmu agama, gitu ya. Dalam hal ibadah-ibadah juga begitu ya. Qiyamul Lail, saum dan seterusnya. Kok orang lain bisa ya saum sunnahnya rutin Senin Kamis, Ayamul Bid gitu kan? Saya nggak pernah bisa. Ya, harus dicoba dan sampai akhir hayat kita kalau nantinya kita mendapati hanya segitu ya itulah batas kemampuan yang Allah takdirkan kepada kita. Ya, baik. Jadi Allah memberikan kabar gembira ini sebagai dorongan ya atau motivasi kepada orang-orang yang beriman dan tidak hanya dengan beriman saja, tapi juga wa'amilus sholihat ya. Nah, ini juga diisyaratkan di dalam ayat yang lain yang sama-sama kita hafal, yaitu surat Al-Asr ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr ya. Demi masa, demi waktu asar ya. Innal insan ya. Sesungguhnya setiap manusia lafi khusr. Nah, dalam taukid di situ artinya memastikan bahwa setiap manusia itu kata Allah pasti dalam keadaan merugi. Kemudian ada kalimat itsbat ya, pengecualian, peneguhan illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Nah, di situ juga sama redaksinya ya amanu wa 'amilus sholihat ya. Jadi yang tidak merugi adalah siapa? Ya, kecuali orang-orang ya yang beriman dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan saling menasihati dalam hal kebenaran dan saling menasihati dalam hal kesabaran. Nah, kembali lagi, jadi ini pun sama, bahwa kabar gembiranya diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah benar-benar beriman dan dia beramal soleh. Ya, sekali lagi, beramal soleh lah sesuai dengan potensi kemampuan yang kita miliki, ya, semaksimal mungkin, ya, seoptimal mungkin. Ya, jangan menyimpulkan sebelum batas kemampuan kita tercapai, gitu ya, sesuai dengan takdir Allah, ya. Ada satu kisah yang menarik ya, ada salah seorang pejuang Afghanistan bernama Syekh Abdullah Azzam ya. Jadi Syekh Abdullah Azzam ini suatu ketika mengadakan mukhayyam bersama para duat gitu ya, para dai yang ada di sana saat itu. Mukhayyam itu berkemah ya maksudnya atau ya melakukan inilah hiking sekaligus juga melatih jasadiyah gitu ya, tarbiyatul jasadiyah ya, pembinaan jasad. Nah, waktu itu instrukturnya memberikan instruksi untuk lari keliling lapangan semaksimal mungkin, semampu masing-masing gitu ya, sebatas kemampuan masing-masing peserta. Semuanya lari, termasuk Syekh Abdullah Azzam. Lari, ada yang 2 putaran udah nggak kuat, langsung istirahat. 3 putaran, 4 putaran, 5 putaran. Sampai semua peserta mukhayyam saat itu sudah kelelahan dan merasa sudah nggak sanggup lagi dan akhirnya mereka istirahat. Kecuali Syekh Abdullah Azzam. Ya. Syekh Abdullah Azzam nggak berhenti meskipun sudah tertatih-tatih terus saja dia. Sampai akhirnya benar-benar dia jatuh pingsan di sebuah
titik gitu ya. Begitu jatuh ya langsung dihampiri oleh semua peserta dan oleh instrukturnya. Ditanya oleh sang instruktur, ya Syekh, kenapa Anda nggak langsung istirahat gitu kan? Kan saya memerintahkan ya lari keliling lapangan sebatas kemampuan kalian. Kata Syekh Abdul Azam, ya inilah batas kemampuan yang telah Allah takdirkan kepadaku gitu. Jadi Syekh Abdul Azam memahami bahwa kalimat fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian, bukan dalam kacamata kita sebagai manusia, tapi sesuai dengan takdir Allah, dan Allah yang akan menentukan kapan kita benar-benar nggak sanggup lagi berbuat gitu ya. Nah kira-kira begitulah semestinya kita memahami amal-amal kebaikan itu, ya kita perjuangkan, kita maksimalkan, kita lakukan seoptimal mungkin sampai Allah yang memang menurunkan keputusannya batas kemampuan kita sampai di mana gitu ya. Nah, kalau ini yang sudah kita lakukan, kata Allah, Allah telah menjanjikan ganjarannya adalah surganya Allah ya. Tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai ya. Yang nanti istilahnya di dalam surga itu kata Allah kita akan mendapatkan kenikmatan berupa hidangan dalam bentuk buah-buahan ya. Dan nanti kata Allah juga bahwa para penghuni surga itu ya setiap kali dihidangkan itu mereka berkomentar ya, qalu, mereka berkata itu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha gitu ya. Ya. Kalimat hadzal ladzi ruziqna min qablu itu menunjukkan bahwa kebahagiaan mereka ternyata jerih payah mereka sewaktu hidup, sewaktu di dunia, amal soleh yang mereka lakukan sepanjang hayatnya itu ternyata inilah ya buahnya, inilah rezeki yang mereka terima dari Allah Subhanahu Wa Taala di surga kelak gitu ya. Dan tidak hanya itu, Allah juga menjanjikan bagi mereka ini nanti akan mendapatkan azwaj ya, pasangan-pasangan yang mutahharah ya. Dan yang ketiga, wahum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Nah, setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala menyinggung gitu ya, menyinggung perbedaan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir di dalam menerima atau menyikapi firman Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi setelah ngasih kabar gembira, Allah Subhanahu Wa Taala itu ya memberikan sebuah statement ya, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan. Ya, jadi kata Allah, bagi Allah itu nggak sungkan untuk membuat sebuah sebuah perumpamaan, masalan gitu ya. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak permisalan-permisalan, dan yang hanya bisa mendapati hikmah dari permisalan itu hanyalah orang-orang yang beriman, dan hanya bisa menerima perumpamaan itu hanyalah orang-orang beriman ya. Makanya di kalimat berikutnya itu fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqq ya. Jadi orang-orang beriman itu selalu meyakini ya apa yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Rob mereka itu adalah kebenaran ya. Dan perumpamaan itu menambah keyakinan mereka, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Bahkan dengan perumpamaan yang mungkin menurut kita remeh-temeh gitu ya. Ya, sampai di sini dikatakan ma ba'udatan ya. Jadi masalan di sini perumpamaan di sini diantaranya yaitu permisalan perumpamaan Allah nyamuk ya, nyamuk itu kan kecil ya. Nah, bahkan yang lebih kecil dari itu pun Allah memberikan perumpamaan itu di dalam firman-Nya gitu ya. Dan sekali lagi poinnya adalah ya, bagi orang-orang yang beriman, perumpamaan itu adalah al-haq ya, annahul haq mir rabbihim, bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhannya. Artinya muncul keyakinan ya dari dalam dirinya, menambah keimanan dari dalam hatinya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan perumpamaan itu dengan mudah dicerna oleh orang-orang yang beriman gitu ya. Sedangkan sebaliknya orang-orang yang kafir itu nggak gampang memahami masalah tadi, memahami perumpamaan yang Allah berikan ya. Mengambil ibrah, mengambil hikmah dari perumpamaan itu susah bagi dia gitu ya. Tapi bagi orang beriman ya dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalimatnya wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalan.
Jadi kalau orang-orang kafir itu kebingungan gitu ya. Apa sih yang dikehendaki oleh Allah dengan perumpamaan ini gitu kan? Nggak dapat gitu poinnya. Nggak dapat gitu hikmahnya gitu ya. Ya, makanya dilanjutin lagi oleh Allah, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira ya. Jadi betapa banyak yang Allah biarkan sesat dengan perumpamaan-perumpamaan itu, artinya dia tidak bisa mengambil hikmah di balik perumpamaan itu, dia tidak bisa mengambil ibrah, pelajaran dari perumpamaan itu, sehingga dia tersesat. Atau bahkan dia salah menafsirkan perumpamaan itu sehingga dia tersesat ya. Tetapi juga wayah dibihi katsira. Betapa banyak orang yang dengan keimanannya dia dapat hidayah dari Allah untuk bisa memahami perumpamaan itu dengan sebaik-baiknya ya, sehingga apa? Dia semakin ya kuat berada di jalan yang lurus, semakin mendekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dipertegas oleh Allah wa ma yudillu bihi. Jadi siapa yang yudil di sini tadi? Yudillu bihi katsiro di sini kata Allah wa ma yudillu bihi illal fasiqin ya. Jadi yang tersesat di sini adalah orang-orang fasik, orang-orang yang berbuat dosa. Artinya apa? Orang-orang fasik ini kan sebenarnya dia beriman, beriman kepada Allah, tetapi keimanannya tidak membuahkan amalus sholihat. Keimanannya tidak membuahkan amal-amal kebaikan. Dia merasa dan keimanannya di situ ada sedikit kecacatan. Kenapa? Karena dia tahu perintah Allah tapi dia tidak menjalankannya. Dia tahu larangan Allah tetapi dia tetap melakukannya. Itulah orang-orang yang fasik, orang-orang yang berbuat dosa. Siapa mereka? Nah, di ayat lanjutannya orang-orang fasik adalah orang-orang alladzina yanquduna ahdallah, yaitu orang-orang yang kudun di sini yang mengingkari atau melanggar ya ahdallah, janji mereka kepada Allah. Nah, pertanyaannya maksudnya apa mereka melanggar janji mereka kepada Allah? Syahadat itu adalah al-ahdu. Syahadat itu adalah al-qasam. Syahadat itu ada al-mitsaq. Jadi ketika seorang beriman mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, ya aku bersaksi, asyhadu di situ tidak hanya dalam arti kesaksian yang istilahnya secara kasat mata menyaksikan. Kalau dalam bahasa kita kan bersaksi itu seolah-olah harus melihat, tidak ya, atau meyakini. Tidak hanya sampai di situ, tetapi juga asyhadu di situ kalau dalam kaidah bahasa maknanya adalah al-qasam, ya, sumpah kita ya. Kemudian al-ahdu, janji kita. Al-mitsaq, ya, sesuatu yang mengikat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Makanya orang-orang yang berbuat fasik pada hakikatnya mereka melanggar janji mereka kepada Allah. Mereka melanggar syahadat mereka kepada Allah ya. Mereka bilang mereka bersaksi, mereka bilang mereka bersumpah, berjanji ya, mengikat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, asyhadu anna asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, tetapi mereka masih berbuat dosa, tapi mereka masih berbuat lalai dan seterusnya ya. Nah, ini yang dimaksud dengan alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Jadi orang-orang fasik ini sekali lagi mereka sudah bersyahadat sebenarnya, tetapi syahadat mereka tidak mereka aktualisasikan dalam bentuk amal soleh gitu ya. Wa yaqtuna ma amarallahu bihi ya. Dan mereka memutuskan apa yang ma amarallahu bihi, apa yang telah diperintahkan oleh Allah ya, dengannya. Maksudnya dengan syahadat itu kan punya konsekuensi logis gitu ya. Nah, mereka ini orang-orang yang ibaratnya secara nggak langsung memutuskan gitu ya konsekuensi logis dari syahadat itu. Nah, dan padahal ayyusala wa yufsiduna fil ardi ya. Ya. Padahal setiap syahadat yang kita ucapkan itu, baik syahadat kepada Allah maupun syahadat kepada Rasulullah, memiliki konsekuensi dalam hal apa? Ta'atun fi amrillah, ketaatan kita ya kepada perintah-perintah Allah gitu ya. Jadi jangan sampai seperti orang-orang fasik tadi yang mereka memutuskan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadanya, dan juga justru yusalla wa yufsiduna fil ardi ya. Artinya di sini tidak hanya sekedar mereka melalaikan ketaatan mereka kepada Allah, kepada perintah-perintah Allah, bahkan mereka melakukan kerusakan. Nah, ini harus dipahami. Wa yufsiduna fil ardi di sini tidak hanya kerusakan fisik ya. Maksudnya kalau kerusakan fisik itu kita berbuat merusak hutan gitu kan, merusak tanaman dan seterusnya. Itu bagian dari perbuatan merusak bumi. Tapi bagian dari wa yufsiduna fil ardi juga adalah
kerusakan-kerusakan yang bersifat merusak misalnya pemahaman, merusak pemikiran ya. Artinya orang-orang yang menyebarluaskan paham-paham sesat gitu ya, itu bagian dari wa yufsiduna fil ardi gitu ya. Kenapa? Karena dengan pemahaman yang sesat itu orang-orang bisa terjebak kepada kezaliman, kejahatan ya, dan kesesatan yang lebih parah lagi, sehingga apa? Orang-orang misalnya ya contohlah misalnya ya orang-orang Khawarij dulu ya, kenapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu orang yang istilahnya paham agama sebenarnya. Ibnu Muljam itu, Abdullah Ibnu Muljam itu seorang Khawarij yang dia hafal Quran. Bahkan istilahnya pemahaman agamanya juga mumpuni lah gitu ya. Tetapi ya karena apa namanya tersesat oleh pemahaman yang keliru ya, paham Khawarij ini yang apa sih ekstremis ya, ekstrim gitu ya. Sehingga apa? Sehingga dia memahami bahwa Khalifah Ali telah keluar dari Islam karena menerima prosesi tahkim oleh para bughat yang dianggap pemberontak itu ya apa Muawiyah dan apa kelompoknya gitu ya. Sehingga orang-orang Khawarij ini menyimpulkan Ali bin Abi Thalib ya halal darahnya, sehingga dibunuhlah oleh seorang Khawarij yang bernama Abdullah Ibnu Muljam. Nah ini contoh kerusakan dalam hal pemikiran. Artinya banyak paham-paham yang sesat yang menyebabkan umat ini berbuat kezaliman, berbuat kejahatan gitu ya. Orang yang misalnya menganggap taghut ya, pemerintah ya, dan kemudian dia menghalalkan untuk bisa melakukan aksi-aksi kejahatan ya, bom bunuh diri di tempat-tempat yang justru banyak di situ orang-orang yang beriman juga gitu ya. Jangankan orang yang beriman, manusia biasa pun walaupun dia tidak beriman ya, dia dilarang untuk membunuhnya gitu kan. Apalagi orang yang beriman. Nah, kembali lagi, jadi itulah gambaran orang-orang fasik ya. Nah, kata Allah, ulaika humul khasirun. Mereka inilah orang-orang yang akan merugi ya. Nanti di akhirat baru nyesel gitu ya. Lanjut ya, sebentar lagi udah lewat ya, dikit lagi. Ya amwat dan seterusnya ini juga memberikan penegasan gitu. Bagaimana mungkin istilahnya kalian kafir kepada Allah padahal dulu kalian mati, kalian tidak ada. Kemudian Allah hidupkan. Kemudian nanti kalian akan dimatikan kembali ya, kemudian Allah hidupkan kembali. Nah, ini memberikan gambaran adanya fase-fase kehidupan dalam kehidupan seorang manusia, bahwa dulunya kita tidak ada ya, kemudian diadakan oleh Allah, atau tadinya kita mati, fa'ahyakum, kemudian Allah hidupkan. Makanya ini berkorelasi dengan surat Al-Mulk ya, yang kalau kita baca itu alladzi khalaqal mauta wal haya. Nah, itu para ulama tafsir menjelaskan kenapa Allah menyebutkan al-maut terlebih dahulu sebelum al-haya, gitu kan? Itu untuk menunjukkan bahwa pada hakikatnya semua yang ada di alam semesta ini adalah tidak ada awalnya, gitu kan? Sedangkan Allah ada sebelum segala sesuatu yang ada di alam semesta ini ada. Allah akan tetap ada. Allah ada bahkan sebelum ada kata itu ada, gitu kan? Allah akan tetap ada walaupun seluruh apapun yang ada di alam semesta ini tidak ada, ya. Bahkan Allah tetap ada walaupun nanti kata ada itu tidak ada, ya. Bingung-bingung nih. Jadi intinya Allah itu akan selalu ada, dan itulah sifat qadimnya Allah gitu ya, dari dahulunya sudah ada ya, sebelum penciptaan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Nah, maka kenapa Allah alladzi khalaqal mauta ya menyebutkan itu untuk menunjukkan bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatunya ya, yang dulunya dalam keadaan kematian ya. Jadi kita juga termasuk dari amwata di sini ya. Kemudian fa'ahyakum ya, kalau surat Al-Mulk kan alladzi khalaqal mauta wal hayah gitu ya. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kalau di sini kita sebelumnya nggak ada nih, mati semua. Fa'ahyakum, Allah hidupkan. Tsumma yumitukum, nanti Allah matikan lagi ya. Jadi setelah kita menjalani kehidupan dunia, Allah matikan lagi, masuk ke kehidupan alam barzakh ya. Tsumma yuhyikum, nanti dibangkitkan kembali ya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat gitu ya. Tsumma ilaihi turja'un, dan disinilah kita akan
dikembalikan kepada Allah, dalam arti kita diadili atas segala perbuatan yang kita lakukan. Nah, terakhir huwallazi khalaqalakum, dipertegas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dari kalimat yang kaifa takfurun di sini masih nyambung nih ya. Jadi intinya Allah ingin menegaskan, kok bisa-bisanya kamu itu kafir kepada Allah sementara yang menghidupkan kamu itu adalah Allah, ya. Dan diingatkan oleh Allah, nanti setelah kamu hidup, kamu akan mati lagi. Kemudian setelah itu Allah akan hidupkan lagi dan kamu akan dikembalikan kepada Allah. Artinya siap-siap bertanggung jawab terhadap perbuatan yang kamu lakukan sepanjang hayat kamu, gitu ya. Jadi kalau kamu kafir, kamu tidak beriman, kamu fasik, kamu harus bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pertegas lagi, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ya, jadi kata Allah, Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi semuanya. Nah, setelah itu Allah tsummastawa ilas sama fasawwahunna sab'a samawat, ya. Ya. Nah, di sini ada perdebatan ya di kalangan ulama, tetapi yang ahlus sunnah wal jamaah ya mayoritas tsummastawa di sini seperti yang diterjemahkan di sini ya. Kemudian dia istawa itu artinya penguasaan atau kehendak gitu ya. Ilas sama ya. Dia berkehendak ilas sama ya. Jadi bukan berarti berada di atas ya. Jadi Allah itu tidak berarah, Allah tidak bertempat, Allah juga tidak Allah ada tanpa arah dan tidak perlu tempat, kira-kira gitu ya. Nah, dan ini panjang kalau dibahas ya masalah akidah. Intinya Allah setelah menciptakan segala sesuatunya itu, ya Allah berkehendak ya menuju sama, menuju langit ya, fasawwahunna ya. Dan kemudian menyempurnakannya yaitu 7 langit. Jadi Allah membuat 7 langit. Ya, wa huwa bikulli syai'in alim ya. Dan dialah Allah mengetahui segala sesuatunya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita sambung lagi dalam pertemuan berikutnya. Jazakumullah khairan wa lafu minkum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.